Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita bikin sistem monitoring suhu dan kelembapan menerapkan aplikasi Blink. Ya, adapun skemanya seperti ini. Jadi kita memakai NoteMCU ESP8266 yang telah kita hubungkan nantinya dengan sensor DHT11. Lalu NoteMCU ini akan terkoneksi ke router dengan SSID yang namanya Ethernet box, di mana router ini juga terhubung ke jaringan internet. Lalu kita mengaplikasikan Blink Cloud, itu kita buat sebagai database dan juga sebagai visualisasi dari data yang diterima. Artinya, NoteMCU akan mengirimkan data suhu dan kelembapan hasil pembacaan dari sensor DHT11 akan dikirimkan ke Blink Cloud ini. Sama Blink Cloud nanti akan disimpan dalam database, dan juga kita akan membuat layoutnya juga, dashboardnya juga di Blink Cloud berupa indikator QUIC ya, suhu dan kelembapannya, dan nanti akan terukur suhu dan kelembapannya berapa. Nah, lalu nanti juga kita akan mengaplikasikan user ya. User ini berupa smartphone atau kayak gitu juga laptop nanti ditampilkan juga ya di sini. Nanti juga saya akan tampilkan juga di sisi smartphone-nya aplikasi Blink yang basisnya Android. Nanti kita tampilkan juga tahapannya seperti apa. Lalu untuk skema rangkaiannya, NoteMCU dengan sensor DHT11, pin VCC dari sensor DHT11 akan dihubungkan ke 3 volt, dan pin out atau pin datanya masuk ke pin D5, dan pin ground-nya akan masuk ke pin ground-nya NoteMCU ESP8266. Jadi sekarang kita akan buka dulu Blink Cloud-nya. Kita akses ke Google ya, dan kita ketik Blink Cloud. Kita pilih Blink Cloud Console ini, dan pastikan Anda sudah registrasi di sini ya. Jadi jika Anda belum registrasi, sudah saya buatkan videonya, silahkan disimak tahapannya. Di sini saya sudah registrasi dan saya akan memasukkan email dan passwordnya, dan akan saya klik login. Kita akan masuk ke sini ya, menu template ini kita klik. Lalu kita akan bikin lagi new template, dan kita namai NoteMCU DHT11 ini ya. Dan hardware-nya karena kita pakai ESP8266 harus kita sesuaikan. Connection type-nya kita pakai Wi-Fi. Ini sudah sesuai, kita klik tombol done-nya. Nah, oke. Kita udah bikin sebuah template baru. Lalu langkah selanjutnya kita pilih ke data stream. Di data stream ini ibaratnya kita pakai untuk virtual pin-nya ya. Virtual pin-nya yang ada di Blink. Nah, atau kayak gitu bahasanya pin online-nya gitu ya. Kita namai nih, nanti di sensor itu ada 2 data gitu ya. Ada data suhu dan ada data kelembapan, yang mana masing-masing data harus menggunakan pin virtual ini gitu ya. Nah, jadi kita namai dulu ini sebagai suhu ini ya. Kemudian karena di sini banyak pilihannya belum digunakan, kita bisa pakai V0 ya. Suhu kita atur yang pilih yang ini ya, double. Kita pilih unitnya Celsius dan nilainya dari 0 sampai dengan 100 ini ya. Jadi kita pilih create. Kita akan buat lagi, kita pilih virtual pin dan kita namai ini sebagai kelembapan. Lalu kita pilih V1 ya, karena V0 nya untuk suhu, dan data type-nya kita bisa pilih integer, dan unitnya kita pilih persen. Nilai min-nya 0 dan nilai maksimalnya 100. Gini aja.
Dan untuk eventnya ini bisa kita tambahin ya. Jadi kalau misal kita ingin jika nanti nilai suhunya itu di atas 30, nanti akan ada notifikasi. Berarti kita pilih add new event. Nah, kita namai sebagai notifikasi ya. Kemudian di sini kita bisa pilih send event to notification tab dan juga send event to timeline ya. Jadi kalau misal suhunya lebih dari 30 derajat nanti akan muncul di web dashboardnya gitu ya, atau kayak gitu di aplikasi Androidnya. Dan kita pilih notification. Nah, kita enable notificationnya, jangan sampai lupa. Nah, ini bisa kita atur ya. Jadi nanti misal ketika di atas 30 nanti kirim email. Nah, kan. Jadi bisa Anda pilih kalau mau ada notifikasi ke email. Gitu ya. Saya pilih yang push notification aja. Ini jadi kalau Anda ingin ngirim SMS misal ini ada kan. Jadi ini bisa diatur juga. Nah, itu lalu notifikasinya ini akan dikirim setiap berapa kali gitu ya. Saya atur setiap 1 menit misal gitu ya. Ini seperti itu. Jadi kalau mau terlalu pendek ya bisa diatur per 5 menit ya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan jangan lupa nanti ini harus disamakan di codingannya ya. Nah, kalau kita tulisnya notifikasi berarti nanti di codingannya harus kita tulis notifikasi gitu ya. Nah, oke. Lalu di web dashboardnya kita akan pilih indikator quick ini. Jadi kita buat 2 ya, karena datanya ada 2, suhu dan kelembapan. Kita pilih setting ya tadi ya. Jadi kita pilih setting, lalu muncul seperti ini. Kita langsung aja ke data stream, kita atur ini suhu gitu ya. Nanti titelnya juga langsung suhu. Mungkin kita mau ganti warnanya hijau mungkin ya. Kita udah selesai, kita klik save. Lanjut ke yang klik ini. Kita langsung ke data stream, kita langsung ke pilih kelembapan. Ya. Kita atur warnanya kelembapan warna biru misal. Kita klik save. Oke. Dan ini kita simpan. Nah, sudah selesai, kita udah buat template-nya. Lalu kita pilih search di sini dan kita pilih new device ya. Kemudian kita pilih from template dan kita pilih tadi Node MCU DHT11 yang udah kita buat template-nya barusan. Dan kita klik create. Nah, oke. Di sini yang kita butuhkan adalah authentication tokennya, yaitu ini ya. Jadi ini kita harus copy nanti ya. Kita taruh di notepad. Biasanya ini authentication-nya. Oke. Langkah selanjutnya kita buka programnya dulu. Kita pastikan library DHT11, library Blink-nya, dan terakhir adalah install board ESP8266 gitu ya. Nah, ini codingannya. Karena kita menggunakan sensor DHT11, berarti kita harus punya library DHT11 gitu ya. Gimana caranya ngeceknya? Berarti kita pilih sketch, lalu kita pilih include library, kita pilih manage library. Kita ketik DHT11 ya, lalu kita enter. Nah, ini ya. Oke. Jadi DHT sensor library ini Anda klik install. Tanda kalau kita udah berhasil install. Tombol installnya akan jadi tidak aktif. Lalu di sini ada tulisan install. Nah, artinya ini udah berhasil kita install. Dan kita bisa ngeceknya library ini apakah sudah benar-benar ada apa belum. Bisa kita buka di folder dokumen, lalu Arduino,
lalu kita pilih libraries, Anda cek. Nah, ini DAT sensor library. Lalu kita install juga Blink gini ya. Kita ketik BLYNK, kita enter. Dan di sini Blink by Volodymyr Szymanski. Ya, ini Anda install. Tanda kalau kita udah berhasil install, tombol installnya warnanya abu-abu atau tidak aktif dan tertulis installed. Nah, dan kita bisa ngeceknya juga di sini. Ya, nih Blink Library Master. Ditanda bahwa saya sudah berhasil menginstal library Blink. Lalu bagiannya baru pertama kali menggunakan Node MCU ESP8266. Anda cek dulu di sini tools board. Terus lalu pilih board, lalu ESP8266 board. Jika ini belum ada, maka Anda masuk ke file, pilih preference, dan Anda ke board manager URL ini, Anda pastekan linknya ini ya. Nah, ini jika Anda belum punya linknya ini, nanti saya akan sertakan di deskripsi saya, bisa Anda download. Ini Anda pastekan di sini linknya, Anda oke. Lalu Anda ke tools, lalu Anda pilih board, lalu board manager. Anda ketik ESP8266. Anda enter. Dan ini juga pastikan keinstall. Anda klik install. Tanda kalau ini udah berhasil keinstall, tombol installnya jadi tidak aktif dan tertulis install. Tentunya di tools ini akan langsung muncul board ESP8266. Lalu kita pilih Node MCU 1.0. Sekarang library-nya semua sudah siap, meliputi DAT11 dan library dari Blink-nya ya. Langkah selanjutnya kita harus menyesuaikan autentifikasi tokennya yang tadi udah kita copy ya. Jadi ini kita copy dan kita pastekan di sini ya. Nah, itu ya. Kita harus mengatur SSID atau koneksi jaringan wirelessnya. Di sini punya saya sudah saya siapkan ISA network. Nanti Node MCU-nya harus connect ke ISA network ini gitu ya. Nah, ini SSID-nya ISA network, passwordnya adalah ini gitu ya. Kemudian dari sisi DAT pin-nya, pin data dari sensor DAT-nya itu saya letakkan di D5. Jadi ini saya ganti menjadi D5 gitu ya. Saya ketik menjadi D5. Nah, oke. Lalu untuk Blink virtualnya, virtual pinnya. Jadi kita tahu bahwasanya kita tadi memakai V0 untuk yang suhu ya, T ini untuk membaca variabel data suhunya, dan untuk H ini adalah variabel data kelembapannya. Dan V0 itu untuk suhu gitu ya. Dan V1-nya atau virtual pin V1 ini untuk kelembapan ya. Jadi seperti itu. Dan ini Blink log eventnya. Jadi kalau nanti suhunya di atas 30 derajat, maka akan muncul notifikasi seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi gini aja. Nah, sekarang dan di Node MCU-nya, dimana pin VCC-nya ini kabel coklat udah saya hubungkan ke pin 3 volt Node MCU-nya, dan untuk pin yang data out-nya ini pakai kabel yang warna merah dihubungkan ke D5. Lalu terakhir pin ground-nya atau pin minusnya yang di sensor ini saya hubungkan ke pin ground-nya di Node MCU-nya. Oke. Jadi ini saya hubungkan ke laptop saya, Node MCU-nya. Oke, Node MCU-nya sudah terhubung di laptop saya, dan kita cek port COM-nya ada di COM 5. Oke. Ini saya masuk ke tools, lalu board Node MCU-nya sudah sesuai pakai Node MCU 1.0.
Lalu untuk port COM-nya kita pilih COM 5 karena Node MCU saya ada di COM 5. Ini bisa saya upload. Oke, sudah selesai. Kita klik serial monitornya. Kita atur, sesuaikan ya bitrate-nya ya di sini ya. Oke. 115.200. Jika punya Anda belum tampil seperti ini, tombol reset di Node MCU-nya ya. Contoh nih saya tekan ya. Nah, saya tekan nanti bakalan ada tulisan tampil seperti ini lagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini udah muncul suhu dan kelembapannya. Saya rasa di sini ya. Oke, saya rasa di sisi sini kita pilih set dulu. Kita pilih Node MCU di atas 11 dan statusnya juga udah online ya. Saya klik aja. Nah, saya double klik dan saya pilih dashboard ya. Nah, saya pilih Node MCU di atas 11 dan saya pilih dashboard dan tampilannya seperti ini. Saya akan menempelkan tangan saya di sensornya. Nah, naik ya. Oke, naik dan bisa dicek di sini datanya saya rasa sama. Nah, 95 ya. Suhunya 32,5. Nah, 32,7 dan ini datanya real time. Saya ini kan biar kelihatan jelas. Nah, 33,75% di 69. Kalau di sisi HP, kita buka dulu HP saya. Oke, ini layar HP saya. Kalau di sisi layar HP, pastikan Anda juga sudah download aplikasi Blink ya. Diketik Blink di Play Store dan Anda install ini Blink IoT-nya. Lalu Anda buka. Dan untuk loginnya ini sama persis kalau Anda login di sini ya. Saya menggunakan email. Nah, saya menggunakan email isamafudi08@gmail.com. Ini ya, isamafudi08@gmail.com. Oke, kita masuk. Nah, sudah masuk. Dan kita pilih Node MCU DHT11 ini ya. Kita klik. Nah, kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Kita pilih ke icon yang gambar ini ya. Gambar kunci ini. Nah, seperti ini tampilannya. Kita close saja. Kita add di sini. Kita cari gig ini ya. Kita cari ini, kita tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan lagi icon gig lagi. Nah, ini tinggal kita klik aja. Muncul seperti ini ya. Kita pilih icon plus ini. Kita klik dan kita pilih untuk suhu yang ini ya. Dan kita close ya di sini ya. Kita pilih close, kita silang, pilih silang. Lalu kita lanjut gig yang keduanya, kita klik. Kita pilih data streamnya dengan cara kita klik tombol plusnya. Nah, dan kita pilih kelembapan. Gini aja, lalu kita close. Jika Anda ingin ganti warnanya mungkin ya. Jadi Anda bisa atur warnanya di sini warna apa nih? Warna hijau misalnya. Nah, gitu ya. Dan ini warna biru mungkin ya. Pilih desain. Anda scroll ke bawah, colornya Anda ganti warna biru. Ya, gini ya. Bisa Anda close. Lalu Anda back. Nah, dan pastinya tampilannya ini sama dengan yang di web jelasnya ya. Oke, kita klik yang Node MCU di atas 11. Nah, sama ya. Kalau kita tampilin di sini. Dan sisi serial monitornya. Oke. Tampilannya sama ya. Jadi kalau misal saya tekan, saya tempelin tangan saya, kelembapannya bakalan naik, suhunya juga bakalan naik ya kan. Nah, ini oke, 94.
95 gitu ya, 95%, ini juga 95%. Nah, ini 32,7 gitu ya. Artinya di sini kita udah berhasil membuat sistem monitoring suhu dan kelembapan yang berbasiskan aplikasi Blink Cloud atau aplikasi Blink IoT yang ada di HP smartphone kita. Oke, seperti ini tahapan-tahapannya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.